Habis gelap, terbitlah terang. Dahulu, pada masa sebelum kemerdekaan, masyarakat Jawa masih memegang erat adat istiadat feodal Jawa. Pada masa itu, kedudukan wanita dipandang sebelah mata. Salah satu tokoh yang berani memberontak dari ikatan adat Jawa yang selama ini dianggap tidak adil bagi kaum wanita adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Mayung, Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ayah Raden Ajeng Kartini adalah Bupati Jepara, seorang bupati yang berpikiran maju. Karena itulah dia menyekolahkan semua anaknya ke sekolah milik pemerintah Belanda, termasuk Raden Ajeng Kartini. Pada usia 6 tahun, Raden Ajeng Kartini mulai masuk sekolah di ELS atau Europese Leger School. Di sini, Raden Ajeng Kartini belajar bahasa Belanda. Ia termasuk siswa yang paling maju dan cerdas. Tapi itu tidak berlangsung lama. Ia harus menjalani budaya pingitan, yaitu ketika anak perempuan sudah memasuki masa remaja, ia harus berada di dalam rumah dan tidak diperbolehkan kemana-mana sampai ada pria yang menikahinya. Raden Ajeng Kartini pun merasa sangat sedih karena ia merasa tidak akan bebas dan harus meninggalkan segala sesuatu yang menyenangkan di sekolah. Selama masa dipingit, Raden Ajeng Kartini mulai belajar mandiri dengan membaca buku-buku berbahasa Belanda yang diberikan oleh kakaknya. Dari sinilah mulai muncul keinginan Raden Ajeng Kartini untuk memajukan kaum perempuan. Masa pingitan Raden Ajeng Kartini berlangsung selama 4 tahun. Setelah masa pingitannya selesai, Raden Ajeng Kartini mulai mengirimkan surat dan tulisan ke redaksi koran dan majalah Belanda. Hal itu membuat Raden Ajeng Kartini semakin dikenal. Pada tahun 1899, Raden Ajeng Kartini memperoleh sahabat pena asal Belanda bernama Stella Sihandela. Melalui surat-surat kepada Stella, Raden Ajeng Kartini menguraikan cita-cita dan gagasan tentang bagaimana perempuan Indonesia harus maju seperti di Eropa. Setelah saling bertukar pikiran, Raden Ajeng Kartini menemukan salah satu faktor yang dapat mengangkat derajat wanita di Indonesia, yaitu melalui pendidikan. Pada tahun 1900, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, J.H. Abendanon, dan istrinya Rosa berkunjung ke Jepara untuk bertemu dengan Raden Ajeng Kartini. Setelah pertemuan itu, hubungan Raden Ajeng Kartini dengan keluarga Abendanon menjadi sangat akrab. Raden Ajeng Kartini juga banyak menulis surat kepada pasangan Abendanon tentang cita-citanya memajukan perempuan Indonesia. 2 tahun kemudian, teman Stella yang seorang anggota parlemen Belanda datang ke Jepara dan berencana memberikan beasiswa untuk Raden Ajeng Kartini agar dapat belajar ke Belanda. Raden Ajeng Kartini merasa sangat gembira mendengar kabar itu. Ia merasa cita-citanya akan segera terwujud. Namun, Raden Ajeng Kartini mendapat tekanan dari keluarganya. Ayah Raden Ajeng Kartini yang mendukung keinginannya juga mendapat tantangan dari berbagai penjuru. Berita soal beasiswa untuk Raden Ajeng Kartini juga terdengar oleh Abendanon dan memberikan nasihat agar Raden Ajeng Kartini membatalkan niatnya untuk berangkat ke Belanda. Pada akhirnya, Raden Ajeng Kartini membatalkan beasiswanya ke Belanda dan menerima saran dari Abendanon. Selain itu, ayah Raden Ajeng Kartini juga sedang menderita sakit. Raden Ajeng Kartini merasa terluka hatinya. Namun, dia tetap bersemangat untuk memajukan pendidikan bagi kaum perempuan. Pada tahun 1903, Raden Ajeng Kartini mendirikan sekolah di lingkungan pendopo
untuk anak pribumi yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah, termasuk anak perempuan. Tak lama kemudian, Raden Ajeng Kartini dilamar oleh Bupati Rembang. Raden Ajeng Kartini sempat menolak lamaran tersebut. Namun pada akhirnya ia pun menyetujuinya karena rasa hormat dan cintanya pada ayahnya yang sedang sakit dan menginginkan agar ia segera menikah. Raden Ajeng Kartini menikah pada tanggal 8 November 1903. Di Rembang, Raden Ajeng Kartini juga membuka sekolah untuk anak-anak yang tidak mampu di sekitar pendopo Kabupaten Rembang. Pada 13 September 1904, Raden Ajeng Kartini melahirkan anak pertamanya. Namun, akibat dari proses melahirkan yang tidak berjalan lancar, pada tanggal 17 September 1904, Raden Ajeng Kartini meninggal dunia. Perjuangan Raden Ajeng Kartini telah mengubah sudut pandang terhadap peran perempuan di Indonesia. Beliau adalah pahlawan yang tidak berperang dengan mengangkat senjata, tapi beliau berperang melawan ketidakadilan dengan gagasan, pikiran, dan tindakan yang menginspirasi banyak orang. Surat-surat Kartini kepada Stella dan keluarga Abendanon itu kemudian dibukukan oleh J.H. Abendanon pada tahun 1911 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang.